Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas dongeng burung ababil pelindung Ka'bah. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Ka'bah di Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha dari Yaman. Dalil yang dikemukakan oleh Muslim adalah Al-Quran surah Al-Fil ayat pertama hingga kelima. Al-Fil sendiri artinya gajah. Dengan demikian, serangan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha ke Mekah telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias Allah SWT dalam kitab Al-Quran. Sumber Islam lainnya, yakni Sirah Nabawiyah dan hadis, menyebutkan pada tahun 570 atau 571 Masehi di Mekah terjadi serangan yang dilakukan Abraha yang merupakan raja atau penguasa Aksum di Yaman. Ia dan pasukannya bergerak menuju Mekah dengan mengendarai pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, gajah terbesar yang dikenal sebagai Mahmud tiba-tiba berhenti mendadak di perbatasan sekitar Mekah dan menolak untuk masuk ke kota. Pasukan gajah yang dipimpin Abraha kemudian dihancurkan burung-burung kecil atau burung ababil yang membawa batu-batu kerikil. Hampir seluruh pasukan tewas di tempat tersebut, kecuali beberapa orang komandan pasukan yang kemudian menceritakan kisah kegagalan penyerangan tersebut. Disebutkan bahwa tubuh Abraha sendiri hancur lebur pada saat tewas. Jantungnya keluar dari dadanya akibat serangan burung-burung ababil. Dengan demikian, ekspedisi Abraha digagalkan oleh burung-burung ababil. Peristiwa ini disebut sebagai Tahun Gajah. Muslim kemudian mengklaim peristiwa ini sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, alias Allah SWT untuk menyelamatkan Ka'bah. Let's check it out. Kita bahas dari mana asal-usul Al-Quran surah Al-Fil ayat pertama hingga kelima dan dongeng burung-burung ababil yang menyerang pasukan gajah untuk menyelamatkan Ka'bah seperti yang disebutkan dalam Sirah Nabawiyah. Surah Al-Fil dan Sirah Nabawiyah menyontek atau mencomot atau mengadaptasi apa yang tertulis dalam kitab 2 Makabe dan 3 Makabe.
kitab 2 Makabe dan 3 Makabe menceritakan serangan Raja Antiochus Epiphanes pada Bait Allah Yerusalem yang merupakan tempat suci bagi orang Israel, dan juga penyerangan terhadap kuil Dewi Nanaya di Mesopotamia yang merupakan tempat suci bagi orang-orang Persia. Raja Antiochus Epiphanes atau Antiochus keempat hidup antara tahun 215 sebelum Masehi hingga 164 sebelum Masehi. Ia adalah seorang penguasa Yunani Helenis keturunan dinasti Seleucid yang berkuasa antara tahun 175 sebelum Masehi hingga 164 sebelum Masehi. Pusat pemerintahannya berada di Antioquia, Syria. Dia adalah putra Raja Antiochus III yang agung. Antiochus Epiphanes memiliki nama Mithridates. Pada masa pemerintahannya, Antiochus Epiphanes melakukan penaklukan dan menyerang dinasti Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Dinasti Ptolemeus juga berasal dari orang-orang Yunani Helenis. Dinasti Seleucid seperti juga dinasti Ptolemeus menguasai Yudea. Mereka menghormati budaya bangsa Yahudi dan melindungi lembaga keagamaan Yahudi. Namun, kebijaksanaan ini berubah drastis semenjak Antiochus Epiphanes berkuasa. Antiochus ingin menguasai harta benda dan uang yang berada di Bait Allah Yerusalem. Caranya dengan menempatkan orang kepercayaannya sebagai imam besar atau imam kepala Bait Allah Yerusalem. Hal ini menjadi penyebab terjadinya pertikaian atas kepemimpinan di Bait Allah Yerusalem. Menurut kitab 2 Makabe, Antiochus Epiphanes mencopot imam tertinggi atau imam kepala Bait Allah Yerusalem pada tahun 171 sebelum Masehi yang bernama Jason dan menggantikannya dengan Menelaus. Menelaus diangkat karena sebelumnya telah berjanji akan memberikan mina atau uang upeti yang lebih besar kepada Raja Antiochus jika ia menduduki jabatan sebagai imam besar atau imam kepala Bait Allah Yerusalem. Bait Allah Yerusalem sekarang terletak di kompleks Masjidil Aqsa Yerusalem. Pada tahun 168 sebelum Masehi, Antiochus menyerang dinasti Ptolemeus yang berkuasa di Mesir. Di Yudea kemudian muncul isu atau rumor bahwa Antiochus terbunuh dalam serangan tersebut. Jason sebagai imam tertinggi di Bait Allah Yerusalem yang sebelumnya terdepak dari kekuasaan, lalu mengumpulkan 1.000 orang pasukan dan menyerang secara mendadak kota Yerusalem. Menelaus terpaksa melarikan diri dari Yerusalem ketika terjadi kekacauan tersebut. Jason ingin mengambil kembali kekuasaannya dengan memanfaatkan isu atau rumor Raja Antiochus Epiphanes terbunuh dalam serangan ke Mesir. Namun ternyata Raja Antiochus masih hidup dan sekembali dari Mesir, ia marah dan berbalik menyerang orang-orang Yahudi
yang menolak imam kepala Bait Allah Yerusalem yang telah ia tunjuk. Dia mengerahkan ratusan ribu pasukan menyerbu kota Yerusalem dan memulihkan kekuasaan Menelaus serta mengeksekusi dan membantai orang-orang Yahudi yang terlibat dalam pemberontakan dan kekacauan. Hal ini bisa dibaca di dalam Alkitab atau Bible dalam kitab 2 Makabe bab 5 ayat 1 hingga 20. Antiochus kemudian mengeluarkan dekret atau keputusan yang mendukung faksi atau kelompok Yahudi pro-Yunani atau yang disebut Hellenischer atau kaum Saduki untuk melawan kaum Yahudi Farisi atau kelompok tradisionalis. Ia mencabut ritual dan tradisi agama Yahudi. Bait Allah Yerusalem diubah menjadi tempat pemujaan sinkretisme agama Yunani dan agama Yahudi, termasuk berdoa atau menyembah dewa Zeus. Sejarawan Yunani Diodorus Siculus menulis bahwa Antiochus Epiphanes mempersembahkan persembahan babi panggang di depan gambar atau lukisan Musa. Lalu altar Bait Allah Yerusalem yang berada di belakang ruang pengadilan diolesi darah babi panggang alias sangsang. Antiochus juga memerintahkan kitab Yahudi yang mengajarkan kebencian pada bangsa-bangsa lain dilumuri kaldu dan daging babi. Lentera abadi di Bait Allah juga dipadamkan. Terakhir, Antiochus Epiphanes memaksa imam kepala Bait Allah Yerusalem dan tua-tua Yahudi untuk menyantap daging babi. Mak nyam nyam nyam. Dengan demikian, Bait Allah Yerusalem diserang untuk kedua kalinya dan dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Yunani. Antiochus Epiphanes kemudian mendirikan markas atau benteng tentara Yunani yang disebut Akra di Yerusalem sebagai benteng orang-orang Yahudi yang terhelenisasi atau orang Yahudi yang menjalankan budaya Yunani atau orang-orang Saduki. Peristiwa ini terjadi pada tahun 168 hingga 167 sebelum Masehi. Antiochus Epiphanes melakukan persekusi dan pembantaian massal kepada orang-orang Yahudi di Yudea dan Samaria. Peristiwa inilah yang memicu terjadinya pemberontakan kaum Makabe yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Hal ini bisa dibaca selengkapnya dalam kitab 2 Makabe dan kitab 3 Makabe. Melihat situasi ini, Raja Persia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan
ketika Raja Antiochus di barat sedang menghadapi pemberontakan orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh Yudas Makabe. Ia menyerang dari sisi timur dan merebut kota Herat pada tahun 167 sebelum Masehi, sehingga mengganggu jalur perdagangan ke India dan membelah kekuasaan orang-orang Yunani menjadi dua bagian. Orang-orang Yunani menguasai wilayah yang membentang luas, meliputi sebagian besar Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, hingga India sebagai dampak penaklukan wilayah zaman Alexander Agung sejak tahun 333 sebelum Masehi. Antiochus menyadari potensi ancaman di timur, namun tidak sudi menyerahkan kendali atas Yudea kepada para pemberontak yang dipimpin Yudas Makabe. Dia mengirimkan komandannya, yakni Lysias, untuk mencapai kesepakatan dengan Yudas Makabe dan para pengikutnya. Sementara Antiochus memimpin, pasukan dinasti Seleucid menyerang Persia. Pada awalnya, Antiochus sukses dalam serangan dan berhasil menangkap Raja Persia Artasias dan merebut kembali Armenia. Namun serangannya menuju Ekbatana dan serangan ke Persepolis dipukul mundur oleh penduduk wilayah tersebut. Ketika kembali pulang, ia tewas di Isfahan pada tahun 164 sebelum Masehi. Antiochus tewas pada saat menyerang kuil Mesopotamia, tempat pemujaan Dewi Nanaya yang dipuja dan disembah orang-orang Persia. Orang-orang Persia menyatakan kematian Antiochus Epiphanes dan para pengawalnya disebabkan penghujatan dan hukuman yang dijatuhkan oleh Dewi Nanaya karena telah melakukan pelecehan di kuil yang dianggap suci oleh orang-orang Persia. Peristiwa kematian Raja Antiochus menyerbu kuil suci Dewi Nanaya yang dihormati bangsa Persia inilah yang mengilhami penulisan dongeng atau karya sastra dalam kitab 3 Makabe. Peristiwa sejarahnya sendiri memang benar-benar ada dan juga dicatat dalam kitab 2 Makabe bab 1 ayat 12 hingga 17 yang berbunyi, "Sebab Allah sendiri telah mengenyahkan mereka yang mengikat perang melawan kota suci. Sebab ketika penguasa itu pergi ke negeri Persia bersama dengan pasukannya yang dikirakan tak terkalahkan itu, maka mereka dihancur leburkan di dalam kuil Dewi Nanaya oleh karena para imam Dewi Nanaya menggunakan suatu siasat. Raja Antiochus datang ke tempat itu bersama dengan para sahabatnya seolah-olah hendak mengawini Nanaya. Tetapi sebetulnya ia bermaksud mengambil harta yang banyak itu sebagai mas kawin. Ketika raja dengan beberapa orang saja masuk ke dalam pagar wilayah suci itu, maka harta benda itu dipamerkan oleh para imam. Tetapi setelah Raja Antiochus sudah masuk, maka kuil itu ditutup oleh para imam. Kemudian mereka membuka sebuah pintu loteng yang tersembunyi, melemparkan batu-batu dan menghancurkan penguasa itu. Mayat-mayat iringan raja dicincang, kepala mereka dipenggal, lalu dilemparkan kepada orang-orang yang berdiri di luar. Dalam segala-galanya, terpujilah Allah kita
yang telah menyerahkan orang-orang fasik kepada maut. Orang Yahudi memandang kematian Antiochus sebagai hukuman akibat penghujatannya pada Bait Allah Yerusalem, seperti yang tertulis dalam Alkitab, kitab 2 Makabi bab 9 ayat 1 hingga 29. Penodaan Bait Allah Yerusalem oleh Antiochus terjadi pada tahun 167 sebelum Masehi. Seorang Yahudi Helenis atau orang Yahudi yang terhelenisasi atau orang Saduki di Alexandria, Mesir, kemudian menulis dongeng atau legenda pasukan gajah yang menyerang tempat suci Bait Allah dan menewaskan raja yang melakukan penyerangan. Legenda atau dongeng ini ditulis dalam bahasa Yunani Koine dengan gaya retorika yang bombastis. Kitab 3 Makabi adalah dongeng yang dibuat pada abad pertama sebelum Masehi yang tidak sesuai dengan fakta atau catatan sejarah. Oleh karena itu, tidak ada penulis Yahudi yang menganggap kitab 3 Makabi sebagai peristiwa sejarah. Kitab 3 Makabi mengisahkan Raja Antiochus mengerahkan pasukan gajah untuk menyerbu dan merusak Bait Allah Yerusalem. Tetapi Allah melindungi orang-orang Yahudi dan gajah Ptolemeus menginjak-injak pasukan Antiochus. Gajah Ptolemeus ini kemudian dalam sirah Nabawiyah dan hadis disebut Mahmud. Orang-orang Yahudi diselamatkan oleh para malaikat terbang dan burung-burung kecil mematok pasukan Raja Antiochus sampai binasa. Makhluk bersayap yang menggagalkan serangan tentara gajah bisa dibaca dalam Alkitab, kitab 3 Makabi bab 5 dan bab 6 ayat 18 hingga 21. Kitab 3 Makabi beredar pertama kali di Alexandria, Mesir pada abad pertama sebelum Masehi. Kitab 3 Makabi tidak memiliki fakta sejarah dan hanya merupakan dongeng. Dongeng dalam kitab 3 Makabi ini selanjutnya pada era Islam dicontak atau dicomot atau diadaptasi dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat pertama hingga kelima, sirah Nabawiyah dan sumber-sumber Islam lainnya untuk menjelaskan secara bombastis terkait tahun kelahiran Muhammad. Ulama-ulama Islam membuat narasi bahwa serangan pasukan gajah ini ditujukan ke Ka'bah di Mekah yang dilakukan oleh Raja Abraha.
Kitab 3 Makabe diterima sebagai kitab kanonik semua gereja ortodok, mulai dari gereja Asiria Timur, gereja ortodok Oriental, dan gereja ortodok Timur. Konsili Trullo pada tahun 692 Masehi menetapkan kitab 3 Makabe sebagai kanonik atau dimasukkan ke dalam Alkitab. Namun, Paus Sergius pertama yang memimpin gereja Katolik antara tahun 687 hingga tahun 701 Masehi menolak kitab 3 Makabe dalam kanon Alkitab. Kitab 3 Makabe dianggap tidak mempunyai sejarah yang jelas atau sekedar dongeng, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam Alkitab. Kitab Makabe sendiri terdiri dari 4 kitab, yakni kitab 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, dan 4 Makabe. Gereja Katolik hanya menerima kitab 1 Makabe dan kitab 2 Makabe dalam Alkitab atau Bible. Demikianlah sejarah dongeng pasukan gajah dan burung ababil penjaga Ka'bah yang menyontek atau mencomot atau mengadaptasi dari kitab ketiga Makabe. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.